Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Bagus Pramana, Chief Research dari Financial Evolution. Kali ini kita akan membahas trading for living. Jadi sebenarnya apa sih itu trading for living? Trading for living adalah situasi di mana teman-teman menggantungkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, bulanan, atau bahkan mungkin dalam jangka panjang sebagai seorang trader. Bagaimana sih cara trading for living? Ya, teman-teman jika ingin memang menggeluti atau mendalami trading, teman-teman harus memahami yang namanya technical analysis di luar dari ilmu yang paling dasar adalah fundamental analysis. Kedua hal ini harusnya berhubungan dengan financial market, entah itu stocks, forex, ataupun cryptocurrency. Berapakah minimal modal yang dibutuhkan untuk trading for living? Ini akan bergantung dari kebutuhan kehidupan sehari-hari teman-teman sendiri. Kita contohkan saja jika seseorang ingin memiliki penghasilan untuk biaya hidup, misalkan expenses-nya 10 juta per bulan, jadi teman-teman harus memiliki modal jika trading di stocks market, minimal jadikan yang 10 juta itu adalah 2%-nya dari modal awal. Artinya, 10 juta itu dapat diraih dengan idealnya adalah sebesar 500 juta. Itu adalah angka wajar di mana kondisi market biasa-biasa saja. Kenapa memilih trading for living? Teman-teman di sini trading adalah sebuah bisnis. Ini bukan sekedar trading itu bukan sekedar sebagai gaya hidup, bukan. Karena teman-teman harus membedakan mana trading for living, mana living for trading. Trading for living itu pure teman-teman mencari penghasilan tambahan atau penghasilan utama dari transaksi di pasar saham misalkan. Namun jika living for trading itu teman-teman belum tentu mendapatkan hasil dari trading teman-teman itu sendiri. Jadi teman-teman hidup untuk trading, ya itu yang kadang-kadang keliru. Namun jika trading for living, artinya teman-teman melakukan trading untuk memenuhi kebutuhan kehidupan teman-teman sendiri. Apakah pemula, contohnya mahasiswa, bisa melakukan trading for living? Bisa. Jadi teman-teman mahasiswa diwajibkan yang namanya mempelajari terlebih dahulu technical analysis, psychological trading, dan bagaimana menentukan entry point dan stop point atau sell point. Jadi ini wajib dilakukan untuk entah itu mahasiswa, entah itu memang pekerja, atau memang mempersiapkan diri untuk trading for living. Jadi teman-teman bisa melakukan hal ini sebagai persiapan untuk melakukan yang namanya trading for living, dan pemula diwajibkan untuk mempelajari teknik-tekniknya terlebih dahulu. Apakah trading for living menjanjikan untuk teman-teman? Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Kenapa? Kenapa iya dan kenapa tidak? Iya, jika kondisi dunia atau bahkan mungkin kita mengerucut ke Indonesia masih dalam kondisi pandemi, tidak dapat melakukan bisnis dengan bertatap muka, tidak dapat yang namanya beraktivitas atau melayani klien kita dengan bertemu langsung, trading bisa dijadikan alternatif mencari penghasilan tambahan atau penghasilan utama yang dimana transaksinya
scriptless atau online. Dan kenapa tidak? Nah, karena di pasar saham khususnya kita tidak bisa memastikan bahwa setiap bulan kita akan mendapatkan profit. Namun ada kesempatan-kesempatan di setiap bulannya teman-teman bisa menghasilkan atau memaksimalkan modal yang dimiliki untuk mendapatkan profit itu sendiri. Ibaratkan kita menjalankan sebuah bisnis, kita mendirikan sebuah bisnis, apakah selalu untung? Jawabannya tidak. Pada saat pandemi, dikatakan bahwa bisnis yang menjanjikan adalah bisnis menjual tanaman. Namun itu tidak bertahan lama. Pada akhirnya, tren menjual tanaman atau membeli dan menjual tanaman itu akhirnya saat ini redup. Jadi sama seperti bisnis real, trading ini adalah tidak dapat menjanjikan teman-teman mendapatkan return atau penghasilan yang tetap. Itulah tantangan sebuah bisnis. Teman-teman menjadi seorang trader, levelnya adalah menurut buku Robert Kiyosaki adalah sebagai self-employed. Teman-teman bekerja untuk diri sendiri. Jadi keseharian sebagai trader itu teman-teman tentukan mau mencapai profit harian, profit mingguan, 2 minggu, bulanan, atau yang lebih panjang 3 bulanan. Perbedaan dengan investor, mungkin seorang trader itu lebih memantau pergerakan harga saham itu setiap hari, bahkan setiap saat, atau setiap pada saat jam perdagangan itu buka. Namun jika sebagai investor, teman-teman hanya membeli pada saat hari-hari tertentu, dengan teknik tertentu, dengan jangka waktu tertentu. Nah, silahkan dipikirkan apakah teman-teman ingin menjadi seorang trader atau investor. Untuk mahasiswa, jika memang memiliki waktu yang luang, memiliki uang jajan yang disisihkan, bisa dijadikan sebagai pendapatan tambahan di masa pandemi ini. Karena pada saat masa pandemi justru transaksi di pasar modal atau di pasar saham ini meningkat pesat karena diiringi dengan hal yang tadi. Teman-teman tidak bisa berbisnis secara online, teman-teman tidak bisa melayani klien itu dengan bertatap muka. Oke, sekian pembahasan singkat kita tentang trading for living. Jangan lupa di subscribe, like konten ini, tetap ikuti perjalanan video-video kami selanjutnya. Kami ingin mengedukasi teman-teman di sini bahwa pentingnya edukasi tentang keuangan dan investasi. Salam.